Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, pecinta pound sterling. Hari ini, pagi ini kita akan mencoba melihat bagaimana perkembangan terakhir dari pound sterling. Dari beberapa hari terakhir masih didominasi oleh buyer, meskipun yang kemarin cukup tipis. Ada penolakan yang hampir sama, naik dan turunnya, bodinya tetap didominasi oleh buyer, sehingga buyer tetap akan masih dominan meskipun nanti tetap ada penolakan yang cukup besar ya, setara dengan kemampuan buyernya. Namun secara umum ini kita lihat struktur buyer masih terbentuk dengan rapi di sana, sehingga hati-hati ketika kita nanti melawan arah yang ada, kita menggunakan entry sell yang ada, tetap kita waspada ketika ada gerakan balik arah ya. Diawali dari level di atas dan di bawah ya. Kita amati di atas itu ada level semuanya, sehingga cukup eh, berat untuk kita mengambil posisi yang berdekatan dengan level seperti ini. Tetapi tetap kita manfaatkan peluang sekecil apapun untuk entry ya. Targetnya yang penting ada, kita ikut dulu tren yang ada dengan menggunakan buy stop di 1.36143. Target kita adalah di atasnya, buy stop di 13 ya, sorry ya. Ini gimana tadi? Oke, kita tempatkan untuk buy stopnya di 13 ini, 136 136149 ya, 136149. Targetnya nanti berada di level puncaknya ya. Targetnya berada di sini, kira-kira dekat-dekat dengan 100 pip enggak masalah ya, 130-an. Kemudian sell stop atau sell kita tempatkan di bawah levelnya sedikit ya. Kita tempatkan di sini untuk sell stopnya. Ya, kita manfaatkan untuk koreksinya, sell stop di 1.35933. 1.35933. Sell targetnya berada di level di bawahnya, kira-kira mendekati 135.713 ya. Mungkin cukup jauh, tetapi di tengah jalan ketika sudah terlihat profit dan lebih dari yang kita targetkan, tentu exit akan lebih baik, exit lebih awal akan lebih baik. Kemudian di selanjutnya ketika dia breakout di sana ya, ketika dia breakout di area ini, kita masih ada peluang untuk lanjut kembali ya, sehingga kita bisa gunakan untuk sell stop di sini. Sell stop kita tempatkan di 1.35640. Sell stop kembali kita ambil ketika dia melewati level terdekatnya. Targetnya nanti mendekati level di bawah ya. Targetnya mendekati 1.35451. Sekaligus di sini kita bisa gunakan untuk koreksinya dengan buy limit di 1.35451. 1.35451. Saya tidak terlalu jauh yang di bawah, nanti kalau breakout sendiri kita bisa tentukan dengan catatan ketika kita entry selalu ada trigger yang kita gunakan, kemudian target profitnya ada jelas, di level terdekatnya juga kita bisa lihat di sana, sehingga tidak terlalu sembrono, tidak terlalu bebas kita menentukan tanpa kita melihat ada trigger yang ada di sana. Berikutnya di atas, posisinya kita ambil posisi buy ketika sudah melewati level tertingginya di sana atau high yang di sebelumnya.
Buy stop kembali di 1.36 sekarang ya, 36359. 1.36359. Selanjutnya ketika nanti breakout di sana, targetnya dulu ya. Targetnya buy stop mendekati levelnya di sana. Di level puncak kita juga bisa tempatkan untuk koreksinya sell limit di 1.36568 ya. Sekali lagi kita ambil koreksi ini bukan untuk pembalikan, kita ambil koreksi untuk sementara karena biasanya kalau sudah menyentuh level pentingnya kemudian koreksi sebentar dia pullback kembali maka akan sangat kuat untuk bergerak ke atas, sehingga hati-hati bukan pembalikan tetapi koreksi yang kita manfaatkan. Ini adalah di pound sterling USD ya, kita masuk di pound sterling Jepang yen. Di pound sterling Jepang yen tidak beda jauh dari pound sterling USD, posisinya tetap dominan oleh buyer, sangat kuat sekali, sehingga kita fokus di buy ketika sudah melewati levelnya ya. Kita fokus buy ketika sudah melewati level puncak di sana dengan menempatkan buy stop di 156.538 ya, 156.538. Kemudian selanjutnya untuk sell-nya ketika ini sudah mulai bergerak merah, kita tempatkan yang terdekat saja ya, biar nanti ada peluang di sana, targetnya nanti berada di sumbunya. Oke, lebih dari cukup kita tempatkan untuk sell stop di sini. Sell stop di 156.258. Sekali lagi targetnya nanti di level puncak atau di level yang terdekatnya, di antara ini kena di 156.091 ya. Tentu tidak harus menyentuh di angka yang sama, dekat-dekat dengan di situ nanti kita bisa exit lebih awal. Lepas dari sana kita bisa gunakan untuk kembali menempatkan sell stop kita ya. Kalau kuat di sana tentu nanti sell akan jauh lebih kuat kembali, sehingga kita bisa gunakan untuk sell stop untuk ya sell stop di 155.982, 155.982. Ya, kita gunakan yang terdekat. Untuk retracement-nya kita gunakan yang paling dekat. Nanti ketika dia koreksi ke bawah, pastikan di antara ini masih berada di posisi yang aman, kita masih berada di area-area yang masih di posisi koreksi, sehingga di area ini kita bisa tempatkan untuk buy limitnya. Buy limit kita tempatkan di area koreksi dengan angka 155.630 ya, 630. Ya, lepas ini baru kita nanti bisa ikut sell ya. Lepas ini kita bisa ikut sell, kita gunakan sell stop di bawahnya. Sekali lagi koreksi kita tempatkan untuk pantulannya ya, di level merah ini kita tempatkan untuk koreksinya. Kemudian lepas dari sana kita bisa gunakan sell kembali 155.459. Targetnya di level di bawahnya di 155.122. Sekaligus juga kita nanti bisa tempatkan di sini sebagai area pembalikan ya. Buy limit di 155.122. Oke, sementara posisi di atas kita bisa lihat posisi di atasnya karena cukup jauh. Buy stop targetnya di level terdekatnya di sini. Kira-kira dari entry point-nya berapa ini? 168, 180-an ya, lebih dari cukup. Kemudian di puncaknya kita bisa tempatkan untuk koreksi. Untuk koreksi sell limit. Sell limit di 156.0
1.850, koreksi di 156.850. Kemudian di puncak atas juga kita bisa tempatkan untuk koreksinya sell limit di 157.318 ya. Sambil nanti kita ukur ringnya seperti apa, sejauh mana, kemudian kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ketika sudah dilewati satu hari yang kemarin, maka gunakan di 7 hari terakhir itu mana yang lebih panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa profit maksimum pada hari ini, khususnya pecinta pound sterling, baik pound sterling USD maupun pound sterling Jepang yen. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.